like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Cinta segitiga bukan suatu hal yang aneh. Cinta segi empat baru luar biasa. Namun karena hal inilah yang menjadi motif penemuan mayat yang merupakan hasil pembunuhan dan membuat geger warga desa Dauwan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang pekan lalu. Misteri penemuan mayat laki-laki serba hitam di pinggir sungai desa Dauwan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 berhasil diungkap tim Reskrim Polres Karawang dalam kurun waktu tak sampai sepekan. Berawal dari hubungan suami istri yang tengah dalam proses perceraian, sang istri berinisial DSU menjalin hubungan dengan seorang laki-laki berinisial HS yang ternyata memiliki wanita idaman lain alias Will. Akibat rasa kecewa dan sakit hati cintanya dipermainkan, DSU melaporkan kepada seorang pria yang tak lain suaminya sendiri yang berusaha untuk rujuk dari proses perceraian. Sementara niat rujuknya terhalang oleh HS yang menjadi kekasih istrinya. Melihat angin segar untuk kembali rujuk, sekaligus rasa kecewa dirinya sebagai seorang suami yang masih sah dan berusaha untuk meraih hati istrinya yang telah kecewa akibat dipermainkan oleh HS. Suami istri yang hampir cerai ini akhirnya membuat rencana dan menghabisi nyawa HS. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Pada pagi hari ini kami dari Polres Karawang melaksanakan press conference terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2023. Hal ini berawal ketika pada tanggal 29 hari Minggu Januari ditemukan ada jenazah yang terletak di pinggiran sungai desa Dauwan, Kecamatan Cikampek, yang akhirnya pada saat itu sekitar pukul 12.30 siang ditemukan oleh seorang penggembala kambing. Nah, dari situ kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada aparat setempat dan tim dari Polsek dan juga termasuk dari Inafis Satreskrim Polres Karawang akhirnya melakukan olah TKP dan ditemukan ternyata adanya sebuah jenazah seorang laki-laki umur sekitar 40-an dan kemudian terdapat luka tanda-tanda kekerasan di beberapa bagian tubuhnya, khususnya di daerah kepala dan juga termasuk wajah, dan ada jeratan tali di lehernya. Sehingga di situ kami hasil dari olah TKP meyakini bahwa korban merupakan korban pembunuhan. Kemudian dari situ akhirnya tim yang dibentuk gabungan antara Polsek dan juga termasuk Polres, Satreskrim Polres melakukan langkah-langkah penyelidikan dan akhirnya atas bantuan dari sejumlah pihak terkait adanya CCTV dan kemudian hasil olah TKP, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku, mengidentifikasi korban. Nah, korban yaitu adalah saudara SH. Saudara SH ini beliau adalah seorang karyawan swasta dan berdomisili di daerah Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kami akhirnya sempat ke rumah atau kediaman korban, berkoordinasi dengan keluarganya, dan akhirnya dapat teridentifikasi secara mutlak bahwa memang korban atau jenazah yang dibuang di desa Dauwan itu merupakan saudara SH. Dari lokasi atau rumah tersebut akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kemudian kami akhirnya berhasil mengidentifikasi peluang-peluang atau potensi-potensi tersangka yang memiliki motif untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Setelah kami lakukan penyelidikan, akhirnya kami mendapatkan sebuah motif yang mengarah kepada para tersangka, yaitu ada dua tersangka yang akhirnya berhasil kami tangkap, yaitu adalah saudara S alias Masno, ini umur 41 tahun,
pekerjaan wira swasta, dan istrinya yaitu adalah TSK dengan inisial DSU dengan umur 38 tahun, pekerjaannya adalah pekerjaan rumah tangga. Jadi saudara S dengan DSU ini merupakan masih suami istri. Dan hasil dari penyelidikan, kami lakukan penangkapan, itu lokasinya ada di daerah Sragen, Jawa Tengah. Kami akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menemukan posisi lokasi pelaku ini. Setelah dilakukan penangkapan, akhirnya kami mencoba untuk mendalami apa motifnya. Ternyata motifnya adalah motif sakit hati, di mana korban ini tengah menjalin asmara dengan salah satu tersangka, yaitu saudari DSU ini. Dan kemudian DSU merasa sakit hati kepada korban karena korban diduga memiliki wanita lain. Akhirnya dari saudari TSK DSU ini karena sakit hati melaporkanlah kepada yang masih suaminya meskipun sudah tidak serumah. Dan kemudian tersangka S atau Masno ini merasa sakit hati juga karena korban di satu sisi juga menjadi hambatan hubungan antara Masno dengan saudari DSU. Jadi karena sebuah kumulasi sakit hati ini diantara keduanya, akhirnya kedua tersangka ini melakukan perencanaan untuk menghabisi nyawa dari korban SH ini. TKP dari pembunuhan awal mulanya itu saudari DSU itu mengundang korban ke rumahnya di daerah Tangerang. Sampai di sana, kemudian setelah itu tersangka S alias Masno ini kemudian masuk. Di situ sudah membawa batu dan tali. Setelah korban sedikit tidak berdaya karena sedang berleha-leha atau bersantai, sedang tidur, akhirnya langsung dihujani hantaman batu ke kepalanya dan wajahnya, dan sempat dilakukan penjeratan. Namun demikian korban tidak mati seketika di lokasi karena itu hasil dari keterangan tersangka masih mengeluarkan suara. Seketika itu langsung korban dibawa menggunakan mobil korban, ya, mobil jenis Datsun yang merupakan barang bukti yang sudah kami sita, menuju ke daerah Karawang, tepatnya di Desa Dawan, di sungai itu, di sungai tersebut, di pinggiran sungai. Di situ akhirnya tersangka S alias Masno menjerat kembali korban, memastikan bahwa nyawanya memang sudah hilang, tidak ada. Baru dikeluarkan dari mobil. Dan kemudian selanjutnya kedua tersangka ini melarikan diri, memasuki tol dan mengarah ke Jawa Tengah. Dan akhirnya tim gabungan bisa mengamankan pelaku di jalan pada saat sedang melakukan santap malam. Kemudian dari situ akhirnya kami sudah berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu ada tali yang digunakan untuk menjerat, kemudian termasuk batu ini sudah dibuang oleh tersangka di daerah Brebes, dan termasuk satu mobil jenis Datsun yang kami amankan dan akhirnya menjadi barang bukti dari kejahatan ini. Usai pasangan nyaris cerai ini dibekuk polisi akibat perbuatannya, keduanya kini mendekam di rumah tahanan dan sah rujuk menjadi tersangka. Keduanya akan dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.